Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan, apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa begitu ya, terkait dengan sindiran ijazah Gibran di situ begitu. Kita lihat saja. Kursus di Australia ya pas dicek tempat kursus udah ganti nama katanya ya. Kuliah di suatu lembaga di Singapura ya, kerjasamanya dengan Universitas Inggris ya, pas dicek kerjasama sudah ya nggak lanjut katanya. Makanya kalau kuliah di luar negeri itu universitasnya yang beneran aja sih. Ini komentar-komentar dari Dokter Tifa di situ begitu kan. Muncul spekulasi bahwa ijazah Gibran itu dianggap hanya setara SMK. Tapi pada kenyataannya kemarin itu sudah ditunjukkan bahwa ijazah Gibran itu memang begitu kan, benar-benar asli di situ begitu kan. Benar-benar menunjukkan ijazah S1-nya begitu. Tetapi inilah banyak yang kemudian hari ini ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik memang ya hati-hati terkait dengan ijazah palsu begitu kan. Tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di kepala desa saja, terus kemudian di caleg ya, bahkan di kalangan instansi banyak ya ijazah palsu itu digunakan mereka. Dan tidak hanya itu, profesi dokter saja begitu kan ya. Banyak yang melakukan itu begitu kan. Bahkan ya baru ditemukan kemarin di kejadian di Surabaya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan, wah ini ada apa begitu kan. Kok masih dimunculkan lagi ijazah-ijazah Gibran ini yang dianggap kemudian begitu kan ya. Kerjasamanya dengan Universitas Inggris begitu kan, itu ya kata Dr. Tifa mengatakan kerjasamanya sudah nggak lanjut begitu. Ini saya bacakan komentar-komentar dari netizen begitu. Dokter ya nggak ada kata-kata ya untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu di mana saja boleh. Oke. Cuma di Indonesia ijazah presiden keluar masuk pengadilan dan ijazah wapres kuliah ya di roko-roko dua pantai ya. Gitu-gitu punya pemimpin Indonesia maju tahun 2045. Ya kayak ya orang pemalas pengen jadi orang kaya aja ya, tetapi tidak berusaha katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita ditelusuri dengan penunjukan ijazah dari si Gibran kemarin itu sudah menunjukkan bahwa benar-benar asli di situ begitu kan. Tapi ya apakah dia benar-benar kuliah, benar-benar kuliah atau hanya dapat karena sebuah apa begitu. Fakta yang membuktikan ternyata Dr. Tifa membongkar habis-habisan di situ begitu. Ada yang mengatakan muncul spekulasi ya tidak pernah masuk kelas tiba-tiba dapat ijazah. ini yang menjadi yang menjadi perdebatan di media sosial hal seperti itu begitu kan. Pada kenyataannya saya pribadi mengatakan ya ketika Pak Jokowi dulu dituntut dengan ijazah dugaan ijazah palsu di situ begitu kan ya, maka kemudian banyak sekali yang mengatakan kenapa sampai hari ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah itu. Itu banyak yang muncul spekulasi seperti itu. Tapi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja ya ada persidangan bahkan dituntut sana sini ya belum pernah menunjukkan ijazah yang asli. Bahkan di satu sisi mengatakan ya teman-teman Pak Jokowi sudah diundang, sudah banyak yang kenal, bahkan klarifikasi dari UGM sudah ada di situ begitu. Tapi untuk membuktikan ijazah yang asli itu masih belum sampai hari ini begitu kan. Cuma di Indonesia ijazah presiden keluar masuk katanya. Ini ngaku-ngaku dokter gimana ini? Jangan-jangan foto kopi ijazahnya tidak bisa dilegalisir. Gas kandok ya, sekolah gegayaan ya lulusan luar negeri. Nggak taunya cuma kursus, mending kuliah di Trisakti saja. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali kritikan-kritikan itu sehingga ya mau tidak mau Gibran itu kan masih muda. Saya kira kalau masih muda itu untuk ya melakukan dengan kuliah di situ ya saya kira pasti lulus lah di situ. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, orang akan muncul spekulasi apalagi disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Banyak sekali yang kemudian mengatakan bekerja sama dengan Inggris sudah tidak ada, bahkan ya UTS-nya di situ begitu katanya begitu sudah bubar ya, tinggal insertnya saja begitu kan. Ini yang kemudian muncul begitu sampai hari ini walaupun si Gibran sudah menunjukkan ijazah yang asli, tapi Dr. Tifa masih agak ragu dan bahkan menyindir habis-habisan mereka begitu kan.
Ini salah satunya ini gaskan ya, satu negara dirusak oleh satu keluarga. Coba tes ya dengan dialog dengan bahasa Inggris. Seharusnya yang lulus dari universitas di Inggris itu ya harus bisa bahasa Inggris ya. Apakah Gibran bisa berbahasa Inggris? Itu kan pertanyaannya ya. Kita tunggu saja apakah si Gibran bisa berbahasa Inggris atau apa. Tapi yang jelas kalau sudah lulusan Inggris ya, lulusan Australia begitu kan, seharusnya di situ sudah sudah pinter ya berbahasa Inggris di situ begitu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja begitu kan, banyak sekali yang kemudian mengatakan wah ada apa begitu kan. Dan sekarang kalau Gibran menunjukkan ijazah yang asli, seharusnya Pak Jokowi yang menunjukkan ijazah yang asli juga katanya begitu ya. Nanti ya ngompol dan debat cawapres. Sekarang pasti dia yang tekan karena banyaknya ya cercaan masyarakat karena proses percobaan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Gak ada kerjanya kecuali nyinyirin orang. Ini banyak sekali ya yang kemudian menjadi spekulasi di media sosial di situ begitu. Tapi pada kenyataan saya menganggap bahwa inilah kontestasi politik kita ya. Di era demokrasi modern hari ini seharusnya tidak ada lagi yang namanya ijazah palsu, ijazah ini, ijazah itu begitu kan. Apalagi ya para caleg, apalagi para kepala desa itu sudah tidak ada lagi yang namanya palsu ini begitu kan. Karena ini demokrasi modern, tidak mungkin lah begitu kan. Setiap generasi itu kan pasti ada generasi yang punya punya karir pendidikan yang tinggi di situ begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen, banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan. Yang penting kan ijazahnya dok ya, mau asli atau palsu nggak masalah, bisa diatur, apalagi dapatnya bisa instan. Enak kan ya. Mental mie instan memang begitu katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu, banyak sekali. Nggak puas kamu ya, jadi orang jangan tukang ngeles terus ya. Ini di satu sisi mengkritik si Dr. Tifa, di satu sisi ya melihat dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Maka saya hanya memberikan edukasi kepada kita, siapapun sih yang menggunakan ijazah palsu ya, siapapun orangnya, maka setidaknya begitu kan ya, harus ditindak, baik kepala desa, caleg, terus kemudian yang lain mereka begitu, apalagi sekelas presiden begitu kan ya. Tetapi ada benarnya juga ya si Gibran untuk menunjukkan ijazah itu begitu kan, sehingga terbantahkan ya mulai dari Roy Suryo terus kemudian dari Dr. Tifa. Tapi pada kenyataannya hari ini ya setelah ditudusi oleh Dr. Tifa ternyata ada benarnya juga si Dr. Tifa begitu kan. Jadi pada kenyataannya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik yang ada di Indonesia terus menerus seperti ini. Maka kuliah yang benar, lulus yang benar di situ begitu kan, bukan cara instan ya. Ini sindiran keras loh bagi ya Gibran begitu kan. Logo di ijazah Gibran beda dengan logo Universitas ya Bradford UK ya yang asli. Apa karena ini kerja sama ya nggak lanjut ya karena ternyata palsu atau apa katanya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ini banyak sekali yang kemudian bahkan gelar pun katanya begitu kan. Gelar pun ya berubah 2 hari sekali ya. Jadi ini netizen sangat jeli sekali untuk melihat dan membongkar habis-habisan di situ begitu. Yang benar ya wallahualam ya. Lanjutkan Bu Dokter, kita punya pengalaman ya kecolongan sejak 2014 bahkan di pilkada sebelum-sebelumnya. Jangan sampai terulang ya, jangan sampai pilih pemimpin yang tidak berkualitas. Betul ya, ijazah itu memang ya bukan syarat untuk bukan syarat untuk menjadi presiden, tapi pada kenyataannya ya kalau itu sudah tidak sesuai berkualitas perlu dipertanyakan mereka begitu kan ya. Persyaratan presiden kan seharusnya kan SMA di situ begitu. Kalau bisa sih ya MK nanti memutuskan ya kalau ada yang kemudian mengusulkan seharusnya kan pendidikan S1 begitu biar lebih menarik. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.